Obligasi, obrolan lintas generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Duduk Bersama volume pertama hari kedua kali ini ya. Dan hari ini spesial sekali. Tentunya hari kedua ini kita punya guest star, tapi kita hold buat nanti malam. Dan tentunya sebelum kita mulai kita panggil narasumber pada sore kali ini, saya ucapkan dulu terima kasih kepada sponsor utama kita pada Duduk Bersama volume pertama, yaitu kepada Bank Kalsel. Tentunya acara ini juga disupport oleh SDS Audiovisual, 7 Ruang Production, AY Cinema Production, iLight Multimedia, Kawan Production, Arjuna Visual, Banua Football, Borneo Digital, dan juga Ilham Fikri SHMH Advokat dan Consultation ya. Dan teman-teman, sebelum kita mulai, kita lihat dulu yuk cuplikan video yang satu ini. Boleh dilihat dulu, silakan. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada sore kali ini, Bayu Kuntet. Silakan bergabung ya. Halo Mas Bayu. Halo, Silakan halo, duduk. panas. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Cindy. Oh, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, teman-teman udah pada tahu belum sih dengan Mas Bayu? Udah ada yang tahu? Wah, harus tahu jadinya ya. Karena sekarang kita duduk bersama, jadi kita harus mengenal lebih dekat dengan Mas Bayu Kuntet. Nah, ngomong-ngomong dengan nama Bayu Kuntet, kenapa dipanggilnya Bayu Kuntet? Bayu Kuntet itu sebenarnya Kuntet itu cebol ya. Kalau bahasa Indonesia cebol, karena dulu SMP itu badan saya kecil. Oh, jadi gitu. Emang dibilang Bayu Kuntet itu Bayu kecil sebenarnya. Oh, Bayu kecil. Sekarang Bayu beranjak dewasa kayaknya. oke. Walaupun dengan nama Bayu Kuntet, tapi pengalamannya sekarang nggak kecil ya, tapi pengalamannya sekarang sudah besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang by the way teman-teman, Mas Bayu ini adalah seorang content creator dari fashion. Ya, Oke, yang dimana sebelumnya bukan fashion ya, ya. berbagai macam. Nah, Berbagai kita macam. kulik dulu berbagai macamnya sebelum kita ngobrolin soal content creator fashion ini. Nah, Mas Bayu sendiri awal mula karirnya itu sejak kapan dan bermula dari apa sih? Masuk industri sebenarnya saya lebih ke foto ya dulu, foto landscape ya, human interest. Itu industri yang emang cari duit itu sebenarnya tahun 2012 udah cari uang dari visual lah itu Mbak Cindy. Oke, berarti dari 2012 sudah mulai foto ya. Di awal 2012 itu foto dalam bentuk yang seperti apakah yang digeluti? Apakah cuman foto human interest aja? Ataukah termasuk akhirnya penasaran ke mencoba bidang lain juga? Atau seperti apa? Lebih fokusnya ke landscape sih, landscape, human interest. Ya dulu hobi-hobi explore lah sama teman-teman. Oke, hobi explore berarti ya. Nah, kalau untuk inspirasinya, karena hobi juga, ada nggak sih inspirasinya selama ini karena siapakah mungkin admire dengan seseorang atau mungkin karena apakah jadi menggeluti bidang fotografi dan kesukaannya sampai dengan saat ini? Sebenarnya inspirasi itu banyak, tapi yang paling utama itu orang tua, karena basicnya orang tua saya pelukis. Oh, Ibu dan ayah saya itu pelukis. Nah, saya ini kan nggak ahli dalam melukis, jadinya belajar foto supaya garis keturunannya nggak hilang. oke, boleh ya. Tapi walaupun bukan pelukis juga sama melukisnya, tapi sekarang dalam bentuk sebuah foto yang bisa dinikmati orang gitu ya. Iya. Mas Bayu ada project, prosesnya dalam menjalani itu atau mencari idenya itu seperti apa? Kalau ada project sih kita pasti ngulik ya, dan saya pun nggak jalan sendiri, emang ada tim saya yang selalu support untuk diskusi dalam suatu apapun ya itu.
Oke, berarti memang nggak bisa secara sendiri aja gitu ya. Nah, kita emang kan manusia ini makhluk yang bersosial. oke, betul sekali. Nah, tadi kan udah di-present juga nih video. Boleh diceritain dong tentang videonya ini, video project dari Mas Bayu, namanya Project of BK ya? Iya, kalau di Kopika. Nah, itu project untuk apakah atau dalam rangka apa yang ditampilkan tadi? Jadi sekarang kita banyak di fashion hijab ya, lebih tepatnya ya. Tapi nggak hijab juga sih. Apapun yang berhubungan dengan fashion kita ambil sama-sama tim. Itu aja sih. Mas Bayu agak deg-degan apa gimana ini? Panas ini, Bu. Oke, ada matahari ya. Nah, buat teman-teman, jadi Mas Bayu ini memang sekarang bergelut di bidang fashion kalau untuk konten kreator ya. Nah, kalau untuk prosesnya selama ini kan kayaknya video jauh-jauh ya. Ada di Labuan Bajo dan di Malaysia ya juga ya. Nah, itu proyeknya dalam bidang fashion. Biasanya kalau untuk idenya sendiri, Mas Bayu, kalau untuk menjalankan proyeknya itu seperti apa sih? Apalagi kan jauh. Terus juga dari ibarat kalau untuk proses pemilihan talentnya kah, apanya kah? Apakah itu Mas Bayu itu mengerjakannya secara timnya sendiri atau hanya melalui apa yang diinginkan oleh klien aja? Kalau yang fashion yang sementara ini kita jalanin ya itu kan rata-rata ada sub-subnya dibagi oleh brandnya. Nah, jadi misalnya kalau ini talentnya siapa, make upnya siapa, stylistnya siapa itu udah di handle oleh brandnya. Kalau dari saya sih lebih ke storyboard dan produksian videonya aja sih. Oke, berarti storyboard. Karena itu storyboard ini kayaknya PR banget ya. Nanti akan kita kulik PR juga. Nanti akan kita kulik. Nah, sebagai content creator fashion, sejauh ini kalau untuk Mas Bayu sendiri, kalau untuk prosesnya kan pasti panjang tuh. Nah, kalau untuk dari Mas Bayu sendiri sebagai content creator, hal apa sih yang menjadi tantangan atau PR banget selama ini kalau mengerjakan sebuah project fashion? Tantangannya sih yang pasti ketemu orang baru ya, karena talentnya baru dan setupnya baru lah. Yang tantangan pertama, tantangan kedua adalah membaca maunya si brand. Jadi setiap campaign itu kan seriesnya berbeda-beda nih. Jadi banyak kalau desainnya ini itu harus ceritanya gimana. Nah itu bagaimana kita present storyboard kita, terus cerita kita itu ke brand itu yang rada tricky lah Mbak Cindy itu. Oke, berarti projectnya Mas Bayu ini kalau yang saya tangkap ya, berarti untuk campaign ini dalam artian ketika si brand ingin melakukan launching produk ya. Oh, seperti itu. Dan prosesnya itu biasanya berapa lama sih Mas Bayu kalau untuk dari pemilihan talent segala macam sampai akhirnya muncul si storyboardnya ini sendiri kalau dari Mas Bayu? Kalau biasa ya itu karena brand ini berbeda-beda, tapi kalau ibaratnya kita setup itu mungkin 1 bulan atau 2 bulan lah. 1 sampai 2 bulan itu bukan kita ngobrol sama brand, enggak. Kita sudah nyiapin nih nanti series baru nih kita mau bikin ceritanya kayak gimana gitu. Oke, berarti memikirkan secara detail juga ya. Dan itu berarti apakah menyesuaikan dengan produknya juga dong ya berarti ya? Ya pasti. Oke, nah kalau untuk Mas Bayu sendiri tantangannya, sekali lagi tantangannya ini dalam pembuatan sebuah project ini, karena kan biasanya series ataupun kalau untuk campaign ini kan dalam 1 tahun tuh bisa beberapa kali ya kayaknya kalau dari brand, anggaplah let's say itu adalah hijab gitu. Jadi nah kalau Mas Bayu sendiri tantangannya apa aja selama mungkin selama setahun tuh mesti ada bikin berapa video kah atau project kan kah menyelesaikannya? Jadi kalau sementara ini saya itu 1 bulan tuh 1 atau 2 ya. Otomatis kan kita cari bagaimana setiap bulannya itu kita dapat cerita baru untuk si brand ini. Nah takutnya kalau misalkan kita nggak ngulik atau nggak ngebuka pikiran bener-bener, kita bisa diselip sama orang lain nih karena kalah dari ceritanya. Karena kan takutnya kan di brand yang satunya udah keluar nih template-nya A misalkan. Nanti yang ke brand satunya kan nggak mungkin kita pakai template A, otomatis kita bikin template B. Dan di setiap brand itu terkadang dealingnya nggak mesti 1 bulan. Mas Bayu 1 bulan ya, bulan depan kita ngerjain project. Enggak, ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu lebih ya, jadi lebih tantangannya lebih bikin ceritanya. Oke, tapi terkejar semuanya ya. Alhamdulillah karena tim ya. Oke, bukan siap. karena saya sih gitu aja. Oke. Nah, kalau untuk Mas Bayu sendiri,
kalau untuk proses itu memakan waktu yang harusnya bisa dikerjakan selama 1 bulan jadi mepet-mepet ya, Ya, 2 minggu, 1 ya. minggu segala macam. Nah, terus mungkin itu termasuk tantangan juga ya jadinya. Iya, benar-benar. Nah kalau Bang Bayu sendiri, saya panggilnya Mas Bayu, Bang Bayu ya lebih enak ya Iya. karena bisa panggil Bang. Nah Mas Bayu ini, Bang Bayu ini terkenal kalau saya dengar biasanya di banyak teman-teman di lingkungan Banjarmasin ini spesialis konten kreator atau bisa dibilang video fotografer untuk kelas luar negeri. Nah, boleh di-spill dong, diceritain kenapa jadi sampai muncul kok ini kayak wah spesialis luar negeri akhirnya di Banjar apa enggak sih, kayak mau ketemu tuh susah banget apa segala macam. Nah, kalau dibilang spesialis luar negeri udah pernah kemana aja dan proyek apa aja sih Mas Bayu? Yang pertama ya, Saudi Arabia sudah pernah, Hong Kong, Cina, Thailand, Singapura. Ya, kayaknya Malaysia tadi juga ya? Ya, Malaysia, sorry. Malaysia. Kalau ke Saudi Arabia ngapain? Itu ada proyekan traveling. Oh, seru. Bikin konten traveling sekalian ibadah. Seru ya. Iya, seru. Jadi dibayar dan beribadah jadi satu. Iya. Oke, yang terakhir Mas Bayu kemana kemarin? Kemarin Keluar negeri? ke Thailand. Oh, ke Thailand. Itu Iya. project apa tuh? Ada project satu brand Jakarta yaitu. Tapi kayaknya nggak dipublis deh kayaknya itu ya. Oke, Bukan masih private ya Iya, sampai sekarang. Nah, berarti kalau dibilang spesialis konten luar negeri, it's okay dong ya. Karena sejauh ini sesuai aja. terlalu berat sih kalau spesialis luar negeri itu. Oke, nah berarti total negara yang dikunjungi juga udah banyak banget nih Mas Bayu dari dulu Alhamdulillah, sampai ya. dengan sekarang. Nah, kalau perihal jarang pulang ke Banjarmasin itu masalah nggak sih buat Bang Bayu? Masalah kan karena kita punya Mhm. keluarga, terus jarang ketemu dengan keluarga itu rasanya gimana gitu. Walaupun sebenarnya dulu pernah cita-cita sama saya pernah ngobrol sama teman dekat saya mau cita-cita mau 1 bulan itu mungkin 3 atau 4 hari ya baru pulang ke Banjarmasin. Padahal itu doa-doa apa ya bahasanya, Obrolan-obrolan lewat lah ya. obrolan getek lah kata orang Banjar kan. Akhirnya kesampaian dan ngerasa itu pulang ke Banjarmasin 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang pernah cuma 2 malam dalam 1 bulan gitu. Jadi ibaratnya rada gimana gitu. Oh ternyata sekarang kalau udah tercapai begini ya rasanya gitu ya. Ya ternyata tidak seindah doa yang awal gitu sebenarnya. Tapi tetap disyukurin lah ibaratnya. Iya, jadi berarti tetap apapun yang kita omongin kalau bisa yang baik-baik ya. Ya, Tapi alhamdulillah ini hati-hati. baik jadinya ya. Alhamdulillah baik. Karena untuk karirnya. Nah, balik lagi ke content creator fashion. Mas Bayu awal mulanya jadi content creator fashion sekarang menggeluti bidang ini tuh karena apa sih dan sejak kapan? Kalau fashion ini bukan baru sih ya, lebih tepatnya karena di Banjarmasin ini masih belum ada, belum ada atau belum kelihatan industri fashionnya. Jadi ngalur aja, ibaratnya akhirnya ke branding sendiri karena sering ngerjain project fashion, akhirnya ya dibilang Bayu ini fashion gitu. Padahal sebenarnya banyak juga saya sering bikin after movie event juga, bikin company profile juga. Jadi enggak semuanya fashion lah ibaratnya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah fashion semua. Iya, karena ke trademark jadinya ya. Iya. Dan fashionnya ada gak sih fashion cowok? Karena kan Mas Bayu sendiri ini laki-laki nih. Ada gak sih fashionnya yang digeluti fashion cowok? Atau bahkan ternyata malah sekarang fashion yang mendekat banyak untuk kerjasama adalah brand-brand fashion perempuan gitu. Iya. Kalau cowok sih sementara ini alhamdulillah belum ya. Tapi sih pengen sih. Akhirnya kan ngulik bagaimana kalau cewek kan kita pasti ngangkat indahnya si cewek gimana, indahnya si spot atau landscape yang kita angkat gimana. Kalau cowok nih tantangan baru nih. Semoga nih ada nih kedepannya brand cowok lah yang pakai tim aku gitu. Oke, keren ya. Karena kalau ngeliat videonya juga dari tadi itu kayak wah bisa ya, seru gitu jalan-jalan sekalian walaupun kerja juga ya. Tapi kan namanya tempat baru mungkin jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin ya bagi saya, nggak tahu bagi Mas Bayu apakah Mas Bayu biasa aja ke luar negeri gitu. Gimana nih? Juga sih. Sebenarnya kalau ibarat ke luar negeri itu kalau boleh sharingnya sebenarnya kalau orang ngomong ya, wah jalan-jalan ya ke luar negeri. Kalau orang produksian itu sebenarnya nggak ada jalan, kita itu jalannya malam terakhir.
lebih tepatnya malam terakhir karena baru landing kita sudah survei tempat, 2 hari kita survei tempat, terus kita ngitung nih cuacanya gimana dan segala macam. Setelah survei kita harus cari backup lokasi seandainya ini ada crowded, ada masa yang banyak kan, karena kita bukan orang negara itu kan. Walaupun kita ngulik misalkan beberapa bulan, karena pernah nih dulu sama tim kita mau ngerjain campaign video, ternyata saat kita datang itu ada acara selama 3 hari di spot utama yang mau kita ambil. Jadi itu PR banget ya. Ini kita extend 14 hari. Oke, berarti sekarang kalau ngomongin masalah proses, ini termasuk prosesnya ya? Iya, jadi ibaratnya kalau ya mungkin kalau misalkan bilang liburan ya, misalkan kesini liburan, sebenarnya nggak, liburan itu cuma malam terakhir udah, karena kita sama brand kan pasti efisiensi budget kan, jadi datang itu langsung kerja gitu. Oke, berarti kalaupun mau istirahat mungkin di malam hari itu buat istirahat, bukan buat jalan-jalan ya? Iya. Wah, seru. Tapi ya kayaknya kalau ngikutin ada yang pengen jadi asistennya Mas Bayu mungkin ngikutin, kayaknya seru jalan-jalan kemana-mana. Banyak yang ready ya tuh, angkat tangan di belakang teman-teman semua. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjutkan lagi ngobrol lebih banyak soal prosesnya seperti apa sih buat Mas Bayu sebagai content creator fashion ini, teman-teman ada yang pengen nanya? Ada yang mau nanya? Atau mungkin ada di sini juga konten kreator yang biasanya di tag oleh brand juga mungkin, yang followersnya banyak. Ada yang mau nanya? Boleh mau nanya? Oh enggak dulu ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, dari tadi udah dikulik juga sama Mas Bayu, prosesnya itu banyak, ada survei apa segala macam. Mungkin sekarang lebih detail nih. Kalau untuk proses untuk membuat sebuah project sendiri sampai akhirnya menjadi sebuah video campaign yang ditayangkan oleh sebuah brand, itu prosesnya gimana aja sih Mas Bayu? Kalau proses mungkin setiap pembuat kayaknya beda-beda ya. Kalau versi saya itu yang pertama kali yang saya terima adalah desain, misalkan hijab. Desain hijab itu adalah pertama kali yang harus kita pegang. Ini mau larinya kemana ini? Contoh, kenapa ada tag di Labuan Bajo? Karena itu konsepnya hijabnya itu berhubungan sama laut. Jadi kan sementara dan sepengetahuan saya ini yang lemah ini, laut yang bagus kan ada 2, Raja Ampat atau Labuan Bajo. Iya, akhirnya, karena Raja Ampat lebih jauh ya. Ya, akhirnya kita sounding kan sama manajemen, sama brand nih gimana nih, misalkan ada opsi yang ini A, B, C, D, akhirnya dipilih oleh manajemennya ke Labuan Bajo gitu. Oke, berarti kalau misalnya Labuan Bajo nih, Labuan Bajo kan cukup jauh. Let's say Mas Bayu startingnya biasanya dari Jakarta ya? Ya, berarti. Oke, nah kalau untuk prosesnya sendiri, ini persiapkan tuh apa aja sih selain mental juga? Apakah fisik segala macam juga perlu Mas Bayu siapkan gitu sebagai content creator fashion yang kita kan berhadapan dengan lingkungan luar ibaratnya, berhadapan dengan orang banyak. Nah itu persiapannya seperti apa biasanya? Ya yang pasti karena jarang olahraga ya, akhirnya kita kalau misalkan traveling itu kan perlu effort tenaga yang banyak kan. Karena kita trekking dan segala macam ya, jaga-jaga kesehatan lah, ibaratnya jaga makan sebelum kita berangkat itu jangan terlalu di-push dulu lah. Apalagi kayak di Labuan Bajo kan itu lebih alam kan ibaratnya. Kalau misalkan kayak di Malaysia, di Thailand kan kota besar, kita panas dikit kita masuk kafe sudah dingin. Kalau kayak di tempat-tempat kayak yang alam itu kan kita nge-push diri kita sendiri kan akhirnya. Jadi kalau bisa sih harus prima dan selalu bikin plan A, plan B, plan C. Oke, nah kalau untuk proses pembuatannya sendiri, selain dengan masalah kesehatan cukup penting untuk dijaga gitu ya. Masalah cuaca, bisakah teratasi Mas Bayu kalau misalkan lagi bikin project di luar gitu kayak di Labuan Bajo, di Malaysia itu cuaca itu berpengaruh berarti ya kalau untuk menjadi bikin sebuah project. Itu mengatasinya gimana biasanya kalau Mas Bayu? Jadi aku bareng tim tuh sih ada plan A, plan B sih. Ibaratnya kalau misalkan di sini hujan, pokoknya misalkan nih kita mau ngerjain campaign itu ada 5 lokasi. Aku dan tim itu sudah nyediain 10 lokasi. Jadi ibaratnya misalkan ini hujan, kita larinya ke sini. Misalkan pokoknya kita cari setup yang benar-benar si brand ini yakin bahwa kita nih harus pulang itu dapat konten gitu Mbak. Enggak nol lah ibaratnya. Walaupun hujan badai pun pernah tuh kita nge-tag di suatu pulau itu pulau ikonik ya di Indonesia. Akhirnya kita datang, kita cuma bisa nge-tag foto dan video itu 15 menit. Sisanya hujan 1 hari. Di mana itu Mas Bayu? Di
Labuan Bajo sih. Oh, di Labuan Bajo ya. Karena berarti cuaca nggak bisa Ya. banget berarti ya. Ya. Oke, itu adalah sebuah tantangannya kalau berproject di luar ya, Iya. di outdoor. Kalau selama ini apakah mengerjakan juga kalau Mas Bayu sebagai content creator fashion sendiri, apakah mengerjakan untuk yang indoor juga kah atau hanya outdoor aja biasanya? Kebanyakan sih outdoor sih ya, karena background saya kan suka landscape, jadi kebanyakan orderan itu yang berhubungan sama landscape lah ibaratnya. Tapi kalau pernah berapa kali kita jalan di indoor, tapi nggak terlalu banyak karena lebih banyak ke outdoor ya. Oke, memang sekarang trademarknya jadi fashion banget Iya, sekarang fashion ya. banget itu. Nah, kalau ngomongin soal content creator fashion sendiri, tips and triknya kalau dari Mas Bayu, biasanya tipsnya seperti apa sih? Mungkin di sini teman-teman di sini yang lagi duduk bersama pengen tahu kiat-kiatnya kalau pengen startingnya nih pengen jadi kayak Mas Bayu karena sekarang kan ladangnya kalau bisa dibilang ladangnya lagi banyak ya. Ya. Sedangkan yang bikinnya kalau saya lihat sih cuman sedikit ya, kayaknya nggak terlalu banyak mungkin malah dibilang. Ya. Nah itu tips and triknya seperti apa dari Mas Bayu? Sebenarnya kalau tip and trick itu kan beda-beda tergantung rezeki ya. Tapi kalau misalkan setup dasarnya itu biasakan cari market yang berbeda. Contoh misalkan kita mau sebagai fotografer atau videografer di bidang apa, kalau saya sih sama tim itu lebih ke yang jarang dikerjakan orang tuh apa sih gitu. Jadi lebih fokus ke situ, lebih ngulik ke situ. Sebelum kita terjun itu kita kulik dulu gitu. Kenapa cari market yang tidak banyak? Karena sebenarnya bukan takut bersaing atau gimana ya. Karena ilmu itu kan perlu waktu dan segala macam. Jadi emang bener-bener milih yang marketnya sedikit. Tapi efeknya ya itu akhirnya di Banjarmasin ya dapat gosip seperti itu, jarang ketemu lah, jarang balik lah. Padahal pengen aja stay di Banjarmasin sebenarnya. Tapi emang industri yang kita jalan ini sementara mungkin belum ada di Banjarmasin yang emang udah profesional atau seperti apa. Ada yang profesional, mungkin tidak banyak lah itu seperti itu. Iya, kalaupun ada juga mungkin seperti Mas Bayu ya, karena dibilang ladangnya banyak, brand sekarang brand lokal banyak, tapi sekarang sudah banyak sekali brand yang go nasional ya jadinya. Brand-brand Banjarmasin Iya. bagus-bagus yang sudah main di nasional udah banyak sih. Betul sekali. Nah, kalau dari Mas Bayu sendiri selama ini kalau ngomongin soal perjalanan kan udah panjang banget nih dari 2012 sampai dengan sekarang, artinya sudah jalan selama 11 tahun kurang lebih ya. Iya. Oke, nah kalau untuk achievementnya selama ini mungkin ada nggak sih goalsnya Mas Bayu selama ini? Oh ternyata dulu kayak Mas Bayu bilang tadi pengennya kemana kan sudah tercapai tuh. Kalau sekarang kalau untuk goalsnya atau achievementnya juga itu apa aja sih pencapaiannya selama ini atau mungkin ada yang pengen dicapai selanjutnya? Kalau mimpi sih bareng sama tim kita handle brand luar negeri sih. Hayalannya itu pengen kerjasama sama brand luar negeri lah, ibaratnya brand luar apapun entah itu fashion atau apa, intinya kita kerjasama sama brand-brand besar yang dari luar negeri cita-citanya. Tapi sementara ini kita mau banyakin kerjaan di nasional lah kalau bisa sama tim kan, karena tim aku juga kan banyak orang-orang Banjarmasin gitu ibaratnya. Jadi ibaratnya bukan menutup kemungkinan bahwa orang Banjarmasin tuh nggak bisa survive di nasional, enggak, sebenarnya nggak seperti itu gitu ya. Ibaratnya Banjarmasin anggapannya ada nggak di orang-orang Banjarmasin yang banyak yang lari ke nasional, banyak sebenarnya yang bisa, dan banyak yang sudah stay di Banjarmasin yang tidak diketahui nih sama teman-teman di Banjarmasin. Ada proyek film itu ada orang Banjarmasin, ada proyek acara besar itu ada orang Banjarmasin kayak gitu. Lebih ke situ sih, lebih menekankan bahwa sebenarnya orang lokal juga bisa lah ibaratnya gitu. Oke, berarti tujuannya nantinya pengen untuk menghandle brand lebih besar lagi, brand luar negeri gitu ya. Brand luar lah. Oke, nah kalau dari Bang Bayu sendiri, kalau untuk dibilang konten kreator sendiri, nah konten yang Mas Bayu create selama ini, apakah produksinya selain dengan tim sendiri? Kalau dari Mas Bayu sendiri, biasanya kalau untuk selain tag foto video, apa aja sih yang Mas Bayu lakukan? Apakah sampai dengan kurasi videonya kah, ataukah sampai ke editingnya kah Mas Bayu juga terlibat, atau sekarang sudah lebih ke mendelegasikan aja ke timnya gitu? Oke, nah ini bagus nih di breakdown nih.
Sebenarnya kenapa saya selalu bilang saya ini bekerja sama tim dan bekerja sama tim ya, karena sebenarnya kerjaan itu nggak bisa dihandle sendiri sebenarnya. Tapi kalau mau dihandle sendiri pun juga bisa. Takutnya kita akhirnya belajar semua. Emang nggak salah sih belajar semua itu nggak salah. Tapi pasti kita ada yang dikalahkan lah dari keahlian kita itu. Kalau sementara ini saya yang bikin storyboard, yang nge-tag video, yang kurasi video, sampai editing offline itu saya sendiri. Editing online-nya ada tim. Nanti setelah tim yang mengembalikan, saya kurasi lagi, baru dikasih sama brand. Oke, berarti prosesnya juga nggak begitu pendek, dibilang kayak gitu juga ya, Iya. karena perlu proses tetap yang cukup panjang, walaupun dengan waktu yang cukup mepet ya. Mepet ya. Biasanya dari satu brandnya. brand itu, satu campaign itu kejarannya ya, ada yang 1 minggu, Mhm. ada yang 14 hari, Mhm. ada yang tiba-tiba ngerjain mau launching produknya tanggal sekian, akhirnya nge-push semua itu akhirnya. Oke, nah kalau dari Mas Bayu sendiri pernah nggak sih menolak akhirnya kan karena sekarang trademarknya sebagai content creator fashion. Sekarang kalau misalkan dapat tawaran lain nih yang bukan di bidang fashion, apakah Mas Bayu pernah menolak? Kayaknya nggak dulu nih karena sekarang memang lagi menggeluti bidang fashion ini gitu. Kalau menolak sih enggak ya Mbak Cindy, karena rezeki kan nggak boleh ditolak. Lebih ke keahlian aja sih. Misalkan nih saya dikasih, Mas Bayu ini ada kerjaan project ABCD. Nah, karena background saya bukan seperti itu, ya itu saya nggak ngambil. Karena apa? Karena bagi kawan-kawan juga ya, ibaratnya kalau ibaratnya nggak bisa, jangan pernah coba-coba. Karena kita bikin suatu karya, suatu foto, suatu video itu sama kayak bikin tato, Mbak. Mhm. Jadi kalau ibaratnya cacat sekali itu akan membekas di badan kita. Oh. Nah, itu makanya iya, iya. bukan menolak, tapi merekomendasikan orang lain yang emang ahlinya di bidang itu aja sih. Mm-mm. Oke, nah sekarang pertanyaan ini kayaknya pertanyaan agak berat sih ya. Apakah sebagai content creator fashion kayak Mas Bayu sekarang, Mas Bayu ada pekerjaan lainnya kah? Kalau Atau full sebagai content creator? kalau ya sebenarnya ada sih. Di luar content creator ada kerjaan juga yang ibaratnya setup awal lah itu sama tim juga kan. Jadi nggak melulu kita berharap mencari rezeki di produksi video lah bahasa kasarnya ya. Nggak berharap di situ Mbak, emang ada setup lah ibaratnya itu. Oke, nah karena ini yang paling banyak ditanyakan biasanya, menjanjikan kah atau enggak kalau sebagai content creator ini, content creator fashion. Sekarang kan bidang lagi ramai nih untuk orang ini kan bergelutnya di bidang sosial media juga, Ya. keterkaitannya juga Ya. banyak gitu ya. Nah, apakah ini menjanjikan gak sih kalau untuk bisa dibilang dengan anak-anak yang sekarang? Karena kan kita anaknya digital banget nih sekarang. Sosial media kita semua punya, kita semua aktif gitu. Apakah itu menjanjikan gak sih? Kalau menjanjikan sih sebenarnya ya itu nggak bisa dibilang janji pasti atau tidak tuh nggak bisa ya, karena rezeki itu kan datang dari Allah kan ibaratnya. Jadi kalau kita tekun dan konsisten, insya Allah kita jalan dan hidup aja asal kita mau berusaha. Oke, ngomongin soal tekun dan konsisten. Tekun dan konsisten itu kalau dari versi Mas Bayu sendiri seperti apa? Salah satunya ya bukan menolak ya, yang kayak kita bahas tadi, kita berani tidak mengambil pekerjaan yang di luar bidang kita. Contoh misalkan alhamdulillah sekarang aku dikenal sebagai fashion, terus aku ngambil pekerjaan ya salah satunya pekerjaan yang tidak berhubungan lah dengan industri aku. Nah itu akhirnya akan berdampak di branding personal sendiri. Ini sebenarnya Bayu ini kerjanya apa sih, fashion atau apa. Nah itu sih yang lebih menjaga konsistensinya. Walaupun uangnya lumayan juga, gede juga uangnya, tapi ya mencoba tidak mengambil, salah satunya menjaga konsisten karena kita punya personal branding sendiri, dan kedua ya kita bukan ahlinya di bidang itu gitu. Oke, berarti nih balik lagi. Oke, omongan Mas Bayu semuanya saya tanyain jadinya. Kalau masalah personal branding jadinya, berarti branding personal itu penting gak sih kalau sebagai content creator ataupun sebagai kita apapun ya dalam menjalani berbagai macam profesi kita sampai dengan saat ini, itu penting gak? Kalau menurut saya pribadi sih penting ya, karena bagaimana kita dikenal orang kalau kita nggak ada brand, maksudnya orang tuh nggak tahu kita ini apa sih. Contoh misalkan
si A terkenal sebagai videographer. Videographer kan banyak. Ada salah satu brand yang aku mau cari anggapannya passion. Oh, ke videographer A, tapi kok videographer A ini kerjanya banyak. Jadi kalau kita ketemu sama klien, Mas A, mau lihat dong portofolionya. Ini yang dihadapin ini orang fashion. Dia kita kasih yang di luar fashion, itu pasti akan terkurasi oleh brandnya. Oke, berarti kayak nggak fokus jadinya ya. Walaupun dia bagus ya dan pro ya, akhirnya kan seperti itu. Makanya personal branding sendiri itu penting kalau bagi saya, karena itu identitas kita sih dalam industri. Oke, jadi identitas ya pada akhirnya. Nah, Mas Bayu pernah nggak sih mendapati momen dimana misalkan kayak ketika Mas Bayu pegang brand, oh ternyata Bayu Kuntet ya yang handle gitu, pantas videonya bagus, pantas gini. Jadi apakah itu perlu trademark dari sebuah cara membuat video atau apapun, itu penting nggak sih juga? Sebenarnya ya, ibaratnya kalau misalkan kalau seperti itu sih kayaknya berlebihan ya Mbak Cindy ya. Terlalu hiperbola ya ibaratnya. Tapi ibaratnya semua kita sama brand itu sebenarnya tidak melulu hanya outputnya video. Oke. Masih banyak yang kita soft skill yang harus kita miliki. Contoh komunikasi dengan baik, cara menyelesaikan masalah klien dengan baik, itu salah satu skill yang harus dimiliki lah sama orang-orang content creator. Bukan hanya sekedar bisa bikin video. Terus misalkan contoh nih, ada orang yang hebat bisa bikin video, terus dia kalau ngobrol nggak nyambung kan susah. Oke, betul sekali. Nah itu akhirnya si brand ini bingung nih mau bahas apa. Nanti dia bahas sungai, tiba-tiba bahas langit kan. Itu sebenarnya salah satu pendukung lah bagi seorang content creator lah. Jadi jangan semena-mena mau belajar teknis sebenarnya, karena teknis itu adalah syarat masuk ke industri itu. Lebih ke bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengerjakan sesuatu, bagaimana kita menyelesaikan masalah di brand. Karena kalau sekedar bisa nge-tag video, ya orang mungkin 5 menit 10 menit diajarin di buku atau di YouTube bisa. Oke, berarti memang harus paket komplit ya. Soft skillnya ibarat kayak dari cara berkomunikasi, bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan klien atau dengan siapapun, itu juga penting berarti ya. Banyak teman banyak rezeki, bener gak sih? Bener. Oke, siap. Karena Mas Bayu timnya juga banyak ya kayaknya ya. Timnya banyak sekali. Nah oke teman-teman, ada yang pengen nanya sampai sejauh ini? Saya ingin bertanya kepada Mas Bayu tentang barometer Mas Bayu. Untuk mendapat ide-ide yang selalu fresh itu dari mana? Bisa spill nggak Mas Bayu? Sering terinspirasi dari siapa? Spill dong. Ya, spill dong Mas Bayu. Iya. Gimana? Idenya dari mana? Atau mungkin dari siapa? Biasanya ide-ide yang fresh, karena perlu ide yang baru ya di setiap konten yang dibuat. Biar dapat ide-ide baru itu sebenarnya perbanyak berteman sama orang-orang hebat lah. Mempunyai pelatih, ibarat kalau bagi saya pelatih ya. Pelatih itu ibaratnya dia contoh, pelatih saya ini bukan orang video loh, atau bukan orang fashion, tapi cara dia berpikir itu yang kita serap. Jadi jangan semata-mata karena kita fashion, kita berteman dengan orang yang profesional itu di bidang fashion. Enggak, maksudnya kalau bagi saya sih kurang tepat ya. Lebih ke bagaimana menemukan tandem teman-teman yang support dengan mindset kita, yang ibaratnya selalu mendukung lah, bukan diejek-ejekin. Kan kebanyakan kalau kita pasti bahasa Banjarnya baik juga kah bayi yang kamu olah tuh. Nah itu tuh ibaratnya teman-teman yang ya kalau bisa dihindari lah kayak gitu. Akhirnya akan merusak struktural otak kita untuk selalu kreatif. Jadi banyakin ngulik, banyakin baca buku, lihat-lihat film lah ibaratnya. Kalau saya sih lebih ke sana ya, ngulik bahan-bahan itu. Yang bahaya itu kalau bisa nih tips dari saya, kalau mau nonton jangan nonton video fashion, malah dibalik. Contoh action kayak perang-perangan kayak, atau romantis, atau apalah dari negara mana lah, atau iklan-iklan kan yang bagus sementara ini. Kalau versi saya ya, itu di Thailand tuh kan bagus-bagus kan, menyentuh. Nah salah satunya dari situ lah. Terus sering lihat komposisi sutradara ternama lah ibaratnya. Walaupun kita tidak bisa
mengikuti seperti mereka, tapi setidaknya pesan dari mereka itu bisa kita kasih lah gitu. Itu sih kalau dari saya sih. Ingin nanya Bang, kalau kita jadi konten kreator tuh bisa di segala bidang gitu nah. Itu aja sih pertanyaan saya. Kita kan sharing aja nih, bukan bermaksud untuk menggurui atau memonis bahwa statement saya benar, enggak seperti itu sih. Kebanyakan yang saya kenal itu rata-rata dia emang udah set up dengan profesinya, nggak ada yang nggak ada yang ngambil semua lah. Jarang orang-orang yang saya temui lah. Contoh misalkan kayak narasumber setelah saya kan nanti ada Mas Yanuar Surya. Mas Yanuar Surya terkenal sebagai fotografer potret. Nah jadi itu akhirnya personal branding itu penting biar identitas kita ketahuan bagi orang lain. Contoh misalkan nih, di 10.2 ini semuanya konten kreator. Terus saya ada brand. Yang pasti yang saya cari adalah brand yang berhubungan dengan produk saya. Akhirnya walaupun misalkan si Mas Bayu ini hebat, tapi dia semuanya dikerjakan, pasti saya akan ragu kalau dari brand ya. Ini benar nggak? Ini profesional ya? Karena dia ngambil semua nih, lebih tidak terfokuskan gitu. Kalau setup brand tuh rata-rata seperti itu sih. Dia pasti cari tahu misalkan dia ada produk masak, otomatis dia cari konten kreator yang hobinya ngambil konten-konten masak gitu. Gak mungkin kan saya restoran ternama saya ngambil konten kreator di bidang satwa. Kan akhirnya kan nggak nyambung kan ibaratnya. Itu sih kembali lagi sih ke identitas diri sendiri. Kalau dari saya ya. Oke, berarti kalau digarisbawahi adalah personal branding itu penting ya. Ya. Jadi orang ketika aduh saya pengen bidang ini nih, udah tahu mau larinya kemana, konten creator yang mana ataupun siapa gitu ya. Iya. Oke, nah Mas Bayu ini pertanyaan juga banyak, ada pertanyaan titipan nih. Katanya gimana rasanya bekerja dengan orang-orang yang rata-rata bercentang biru? Gimana caranya? Aduh, riak lagi. Karena kan centang biru tuh banyak biasanya Mas Bayu, dari yang chef, kemudian habis itu model sudah pasti ya. Kalau model-model perempuan yang cantik, apalagi yang cantik nih. Gimana rasanya bekerja bersama dengan orang-orang yang bercentang biru, dan bagaimana perasaan istrinya kalau misalkan ngelihat nih Mas Bayu biasanya kayak kerjanya suami saya fotografer, videografer, cewek-ceweknya cantik gitu. Sebenarnya sama aja sih. Lebih kayak bagaimana kita membaur sama mereka sih lebih tepatnya. Nyambung lah kalau diajak ngomong. Itu aja sih Mbak. Oke, berarti tapi cukup keren ya teman-teman ya kalau Mas Bayu bisa follow-followan, bisa kerja bareng. Tepuk tangan dulu dong boleh. Ada yang masih nanti kalau pengen list kerja bareng Mas Bayu nanti dibikin ya di tempat registrasi kali ya. Siapa tahu Mas Bayu nanti bikin listnya sendiri yang mana pengen diajak gitu. Terus nah kalau dari Mas Bayu sendiri, karena kita kembali nih, kalau sebagai manusia kita pasti punya alasan fundamental buat kita menjalankan sesuatu. Nah kalau Mas Bayu sendiri alasannya apa? Kalau saya tangkap atau mungkin saya pernah dengar dari orang, katanya kita tuh perlu sesuatu yang sebagai trampolin kita nih. Ketika kita misalkan kita terjatuh, kita tahu kemana kita harus kembali dan bagaimana caranya. Nah alasan fundamentalnya itu apa sih Mas Bayu sampai dengan saat ini? Fundamental dalam industri atau gimana Mbak? Dalam industri, sampai dengan bertahan industri sampai dengan saat ini. Sebenarnya banyakin ngayal dan bermimpi dan ditulis mimpinya. Jadi kenapa saya sampai detik ini, karena ini adalah tulisan cita-cita saya yang saya kerjakan di waktu kuliah. Di saat saya kuliah itu adalah cita-cita saya di waktu saya SMP dan SMA. Jadi kalau saya lebih ke banyak kan orang gimana sih cari jalan hidup atau tujuan hidup. Sebenarnya gampang, tinggal ditulis saja di kertas. Kita tahun depan mau jadi apa? Itu aja sih yang saya bikin tetap, alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten lah ibaratnya. Oke, berarti setinggi-tingginya ditulis aja sejauh-jauhnya gitu ya? Iya, oke, tapi jangan terlalu tinggi juga, ibaratnya gitu. Yang masuk akal aja lah gitu. Oke, berarti mulai dari sekarang saya tulis, saya pengen jadi asistennya Mas Bayu Kuntet, bisa kali ya?
Oke, nah kalau untuk yang simpelnya lagi nih sebagai content creator, apakah Mas Bayu biasanya dituntut dari segi waktu sudah pasti ya, dituntut Ya. dari segi waktu gitu. Apakah juga kalau dari segi misalkan dari segi kesempurnaan ataukah dari tadi dibilang ide yang selalu fresh, karena kan kita pasti ada ide-ide yang aduh aku stuck nih. Nah kalau Mas Bayu sendiri kalau misalkan lagi stuck, apakah ada punya cara sendiri untuk healingnya seperti apa sebagai content creator? Memperbanyak bertemu dengan pelatih-pelatih saya aja akhirnya biar tetap fresh lah. Oke, berarti kalau misalkan Mas Bayu sendiri stucknya seseorang itu kan kadang kalau kita misalkan aduh stuck nggak bisa mikir, nggak bisa berkarya atau mungkin berada di fase kita kalau yang dibilang sekarang lagi fase apa namanya break apa? Lagi misalkan kita lagi nggak nyaman banget gitu. Mas Bayu itu apakah ngasih tenggat waktu atau gimana sih untuk dirinya? Misalkan kayak udah hari ini kayaknya nggak stuck, nggak bisa mengerjakan sesuatu gitu. Kayaknya besok terakhir dan besok nggak boleh lagi seperti ini atau seperti apa? Sebenarnya kalau jenjang waktu untuk stuck tidak melakukan sesuatu itu sebenarnya berbahaya ya Mbak ya. Karena dalam industri yang saya jalani ini nggak ada kata-kata stuck lah ibaratnya. Karena kita selalu dikasih kerjaan dan selalu dikasih kerjaan sama klien sama brand. Kalau kita tiba-tiba ya udah aku mau healing seminggu selesai, bulan depan belum tentu kita dipakai brand. Oke, berarti nggak boleh kalaupun ada fase burnout. Iya, Fase burnout, kalau ada fase burnout berarti nggak boleh dibiarkan berlama-lama gitu ya. Iya. Oke, nah kalau untuk Mas Bayu juga motivasinya sampai saat ini apa sih yang tetap bertahan dengan di industri ini? Karena kan yang Cindy tahu juga, Mas Bayu kan dulu kerjanya kerja kantoran nih, Ya. berani melepaskan kerja kantorannya demi untuk menjadi konten kreator. Nah, motivasinya itu apa sih? Sebenarnya motivasinya itu duit ya salah satunya uang lah. Pasti kan kita nggak usah idealis lah, pasti kan uang. Yang pertama itu karena uang itu mencakup untuk kita hidup dan keluarga kita berdampak dan segala macam Mbak. Yang kedua adalah bagaimana cara kita ini kan ada umur nih, kita ada batas umur. Aku nggak mau Mbak Cindy ibaratnya di umurku ini membuang-buang waktu lah ibaratnya. Aku harus mau ngejar yang kutulis itu. Sampai ibaratnya lebih baik aku berjuang tapi kalah daripada aku tidak berjuang tetap kalah gitu. Keren, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Keren. Mas Bayu ya dengan sekarang sudah 11 tahun di dunia ini juga. Nah kalau sebagai pribadi ya Mas Bayu, ini pertanyaan pribadi, lebih ke pribadi sih sebenarnya. Kalau misalkan ngelihat kayak seperti Mas Bayu, mungkin banyak sekali juga teman-teman foto videografer dalam bidang yang sama juga ya, seperti itu, atau pengen jadi content creator dalam bidang yang sama. Apakah pernah di betray, kalau orang bilang tuh kayak dihianati secara gimana gitu dengan teman-teman sendiri, ataukah malah teman-temannya itu yang ibaratnya dengan omongan apa-apa malah Mas Bayu rangkul atau seperti apa? Lebih tepatnya saya menjauhi kalau ada benih-benih yang seperti itu ya. Jadi bukan memutus silaturahmi lebih tepatnya, tapi daripada kita bertengkar dengan pembahasan yang sebenarnya ya kacang, lebih baik kita ya sudah ibaratnya diberi jarak aja supaya tidak berantem lah, ibaratnya kayak gitu aja sih. Kalau yang berkhianat sementara ini alhamdulillah tim saya belum ada yang berkhianat. Alhamdulillah itu aja sih. Oke, alhamdulillah. Berarti tapi kalau dibilang nggak ada juga kayak nggak mungkin ya. Iya pasti Tapi ada. kalau misalkan ada aja, kadang kelakuan timnya pasti ada ya Mas Bayu ya. Ya selalu itu. Oke. Nah kalau Mas Bayu sendiri, kalau sejauh ini mengerjakan project selama ini sebagai content creator fashion, kalau yang paling memorable ada nggak sih? Mungkin pas perjalanan kemana kah atau seperti apa gitu? Memorable yang seperti apa? Sebenarnya kalau yang paling mengena itu sebenarnya bukan di fashion sih Mbak Cindy. Saya pernah ada proyekan sama Istana Negara. Nah itu yang mengena banget itu ibaratnya. Oke, karena ini sudah Istana Negara ya. Dulu. Jadi ibaratnya kan karena Mbak Cindy nanya apa sih kerjaan apa yang mengenang ya. Nah itu sih yang paling Itu saya saat kenang. itu sebagai apakah
posisinya atau itu panggilan dari kementerian kah atau dari istana negara langsung? Itu dipanggil langsung. Ibaratnya alhamdulillah saya satu-satunya orang Kalimantan yang masuk di proyekan itu. Untuk sebagai Videografer. videografer ya meliput. Wah, keren sekali. Tepuk tangan dong teman-teman. keren. Karena itu salah satu bentuk achievement-nya juga, memorable juga sampai dengan saat ini ya. Ada yang mau nanya lagi? Atau mau sekalian nanya berkedok, Mas Bayu, perkenalkan saya mau kerja bareng. Instagramnya apa gitu, boleh ya. Nah, kalau Mas Bayu sendiri, kalau pengen kenal lebih dekat Mas Bayu secara personal di sosial media, bisa di mana aja sih? Kalau Instagram pribadi saya itu ada bayu_kuntet. Kalau Instagram jualan saya ada di Project of BK. Oke, nah sekarang karena kita sudah berada di penghujung, gak berasa mau 1 jam ya. Mas Bayu sendiri harapannya apa nih untuk duduk bersama 10 ini? Harapannya ya semoga acara ini bisa terus berlanjut dan mengangkat orang-orang lokal yang sudah go nasional lah, ibaratnya bisa jadi wadah kita ngasih tahu nih sebenarnya orang Banjarmasin ini banyak loh yang berperan penting dalam industri di Indonesia ini gitu. Itu aja sih Mbak. Oke, semoga amin ya, aminin sama-sama. Siapa tahu siapapun itu dengan berbagai macam profesi kita bisa duduk bareng di sini ngobrol bareng seru-seruan ya. Terima kasih Mas Bayu sudah berhadir sore ini. Bertahan ya sampai nanti malam. Buat teman-teman juga semoga bertahan sampai nanti malam karena kita akan ada satu sesi lagi nanti bersama dengan Mas Yanuar Surya dari Sony Alpha Guru. Terima kasih Mas Bayu. Sampai berjumpa juga dan kami ucapkan terima kasih kepada sponsor utama kita pada kali ini, kepada Bank Kalsel. Tentunya duduk bersama volume pertama diadakan di 10.2 disupport oleh SDS Audiovisual, 7 Ruang Production, Kawan Production, Arjuna Visual, AY Cinema Production, Banua Football, iLight Multimedia, Borneo Digital dan Ilham Fikri SHMH Advocate and Consultation. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang untuk peserta duduk bersama teman-teman sekalian, teman-teman sponsor, teman-teman yang sudah mensupport acara sampai dengan hari ini ya. Dan tentunya duduk bersama volume pertama ini sudah berlangsung sejak kemarin tanggal 16 sampai dengan hari ini 17 Juli. Kemarin sudah ada 2 narasumber dan hari ini adalah guest star yang ditunggu-tunggu ya. Teman-teman sudah ramai sekali ini, teman-teman yang pada hebat-hebat semua di bidangnya. Dan tentunya duduk bersama volume pertama ini terlaksana berkat sponsor dari Bank Kalsel. Dan tentunya juga acara ini disupport oleh SDS Audiovisual, 7 Ruang Production, Ilham Fikri SHMH Advocate and Consultation, Kawan Production, Arjuna Visual, AY Cinema Production, Banua Football, iLight Multimedia dan juga Borneo Digital ya. Dan sudah ditunggu, sudah mulai merapat juga teman-teman sekalian. Langsung saja, ini yang ditunggu dari kemarin yang juga sudah malang melintang di dunia fotografi dan videografi. Berikut langsung saja kita panggilkan guest star kita pada malam hari ini. Please welcome Mas Yanuar Surya. Halo, gimana kabarnya? Baik? Tolong mikrofonnya nggak dikasih teman-teman. Oke. Silakan duduk Mas Yansu ya panggilannya ya? Mas Yansu, benar. Oke, bagaimana kabarnya, sehat ya? Sehat banget. Udah dari hari apa di sini? Dari tanggal 14. Tanggal 14 berarti sudah 3 hari ya? Ya, kalau ngomongin hari itu lupa, kalau tanggal enggak. Oke, tanggal enggak, apalagi tanggal gajian ya? Enggak mesti. Oke, enggak mesti. Nggak mesti. Oke, Mas Yansu, kabarnya sehat, baik-baik. Kemarin juga kayaknya kegiatan juga banyak banget ya sebelum di sini ya. Ke Banjarmasin pertama kali kah atau sudah beberapa kali? Kebetulan udah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Ini kedua berarti ya? 2019 dulu juga ada acara sama teman-teman di apa sih? Jungle Cafe. Terus berikutnya sekarang ini. Oke, nah 2 kali Mas Yansu sendiri dari Sony Alpha Guru ya? Ya. Boleh dong diceritain Sony Alpha Guru itu seperti apa sih sebenarnya buat teman-teman yang awam nih?
Sony Alpha Guru itu apa gitu ya? Iya. Apa Seperti ya? apa gitu? Oh seperti apa? Seperti apa dan apa? Boleh dong? Seperti apa itu contohnya ya seperti saya Oke, ini. seperti Mas Yansu. Jadi sebenarnya itu kayak apa ya? Kalau bahasanya orang-orang itu biasanya BA kayak brand ambassador. Brand ambassador. Cuman dari Sony sendiri mereka nggak mau kita tuh disebut sebagai brand ambassador. Mereka cari istilah sendiri adalah Sony Alpha Guru gitu. Jadi itu kayak wadah beberapa fotografer dengan beberapa genre yang ada yang landscape, ada yang portrait, ada macam-macam lah di situ, banyak di situ. Jadi kayak dikumpulin terus ya mungkin kayak saya ini disebar-sebar gitu di kota-kota, kayak sekarang saya ada di Banjarmasin, terus ada teman lagi di mana. Jadi lebih wadah aja sih apa ya? Saya bingung kalau suruh jelasin Sony Alpha Guru itu apa gitu. Ya kayak gini nih teman-teman. Oke, nah kalau Mas Yanso sendiri, kalau fotografinya bidang apa dong berarti? Kalau yang digeluti saat ini? Oke, kalau yang saya sama Sony ini sebenarnya saya di genrenya portrait. Jadi boleh cerita dikit ya. Boleh banyak dong. Boleh Jangan banyak. sedikit, Waktunya boleh lama banyak. nih. Oke, dari 2000 saya gabung sama Sony itu di 2018 bulan Juni. Itu pertama kali gabung itu saya sebagai portrait photographer di Sony, khususnya waktu itu di sport. Oh, olahraga ya. Olahraga. Cuman segmennya lebih pada foto-foto, waktu itu sepeda sih. Jadi sempat ikut sama salah satu brand sepeda untuk ada kejuaraan dari nasional sampai internasional. Terus akhirnya keterusan di situ saya bikin beberapa foto-foto profil orang-orang tersebut, atlet-atlet tersebut. Nah, dari situ jadi selama ini kan kalau foto portrait biasanya di Sony sendiri itu banyak yang di genrenya foto model. Nah, betul. Sedangkan saya ngambil ke jalur sport sendiri. Cuman selain untuk kegiatan olahraganya sendiri, saya lebih ke foto profil dari atlet itu sendiri ya. itu sendiri gitu. Jadi foto yang cuman profil orangnya aja maupun dia menggunakan kayak sepedanya waktu mereka bikin profilnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali dari 2018 sampai dengan sekarang ya. Iya. Tapi kalau karir sebelumnya, kalau Mas Yanso sendiri memang fotografer sudah sejak kapan sih? Saya motret itu awal 2008. Oh, lama banget ya. Ya udah 2008 dari hobi sih sebenarnya. Jadi mungkin cuman karena saya dulu orangnya rajin bangun pagi. Serius? Ya, cuman seperti itu. Rajin bangun pagi. Awal mungkin bisa dibilang kalau mulai motret yang agak serius 2008. Cuman sebelumnya tuh di 2006 saya udah suka motret aja, Ya, suka bangun pagi tadi. Saya suka motret apapun yang ada waktu di pagi hari itu saya foto ya. Terutama saya suka lihat sunrise. Motret dari situ, terus pindah-pindah ke tempat-tempat yang lain gitu. Jadi menurut saya kalau dibilang dari tahun 2006 sampai sekarang hal seperti itu masih saya lakukan. Oh, sampai Kayak sekarang masih ya? tadi sore aja saya di situ sama Mas Bayu sama Mas Husni lihat sunset. Oke. Saya mau motret tapi mereka ngajak ngobrol terus. Ganggu loh mereka itu sebenarnya. Nggak, bercanda. Jadi hal-hal kayak gitu tuh buat teman-teman bisa digunakan untuk mengasah insting ya. Jadi mungkin motret landscape tuh kayak itu bagus tuh di foto, enggak. Cuman kadang kita bisa melihat sesuatu yang orang awam tuh nggak lihat. Oke. Bukan hantu, bukan. Kalau hantu orang awam malah bisa lihat. Kita nggak bisa lihat. Iya benar. Gitu. Jadi misalnya nih kayak tadi saya berdiri di situ, mungkin langitnya di sana bagus tadi. Wah, bagus banget. Tapi yang saya lihat, saya nggak motret langitnya, tapi saya motret kayu-kayu yang di bawah itu, dia mantulin cahaya, refleksi. Pas aku foto, padahal warna si langit ini baru bagus. Cuman aku motretnya malah tak bikin black and white. Nah, ya hal-hal kayak gitulah. Maksudnya
mengasah hal seperti itu tuh akhirnya nanti berguna juga waktu saya motret untuk hal-hal yang lain kayak kerjaan gitu, job gitu kayak ngalir jadi oh aku pernah dulu, wah mungkin ini bisa teknik ini bisa dipakai. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin foto kita belajar memotret itu nggak hanya dari fotografer itu sendiri. Misalnya nih musisi dia pemain gitar terus dia hanya suka sama pemain gitar. Sedangkan dia bisa lihat instrumen lainnya nih yang bisa jadi inspirasi. Nah di fotografi juga seperti itu. Kita nggak hanya ngelihat dari sisi fotografinya aja. Jadi misalnya nih coba fotografer itu mainnya sama seorang pelukis gitu. Jadi di situ kan seorang pelukis tuh menciptakan gambar itu kan mirip seperti fotografer. Sedangkan kalau fotografer misalnya cuma satu jepret udah jadi, pelukis itu dia punya proses yang panjang. Jadi melukis wajah yang nanti di sebelah sini ada shadow, yang sebelah sini highlightnya dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi kita bisa belajar dari situ. Atau ada lagi kita belajar dari orang yang suka bikin patung. Itu prosesnya lebih susah lagi. Iya, gitu, betul. Jadi banyak hal di situ yang bisa kita lakukan karena fotografi itu kan bisa dibilang dia menciptakan sebuah emosi di saat orang itu melihat karya tersebut. Oh, seperti oke, itu. betul sekali. Jadi wajarnya kayak misalkan Mas Bayu tadi juga orang tuanya pelukis, taunya anaknya jadi fotografer. Iya, Mas Bayu nih. Oke. Ya bagus. Nah, Mas Yansu sendiri, kalau banyak yang nanya nih, sebenarnya kalau misalkan kayak Mas Yansu kan fotografer potret ya, apakah gear itu sangat mendukung kah? Harus dengan gear yang bagus kah? Atau misalkan kalau teman-teman yang pemula nih, nggak apa-apa mulai aja dulu, nanti masalah gear belakangan. Atau kalaupun kalau lo mampu, ya udah lo siapin aja gear yang mumpuni atau seperti apa? Kalau menurut sudut pandang Mas Yansu sendiri? Oke, wah bagus banget pertanyaannya. Dapat hadiah. Masa buat saya sendiri. Nanti buat teman-teman yang nanya ada hadiah juga ya. Oke, jadi sebenarnya seberapa penting sih gear yang kita pakai buat potret? Penting. Tapi sebuah gear atau apa yang kita miliki sekarang itu bukan jadi keterbatasan buat seseorang untuk berkarya menurut saya. Jadi misalnya gini, sekarang teman-teman yang ada di sini pasti minimal punya handphone, ya kan? Jadi kadang punya saudara nih, dia punya handphone, tapi handphone itu sama handphonenya si fotografer. Maksudnya ini ada saudara sepupu yang cowok dia punya kamera, dia bisa motret. Yang cewek ini saudara sepupunya dia nggak ada kamera tapi dia punya handphone. Nah sedangkan si fotografer tadi handphonenya cuman cupu lah biasa gitu. Terus si saudaranya tadi dia punya iPhone misalnya gitu. Wah, tapi selama ini si sepupu tadi dia handphonenya cuma dipakai buat chat, buat sosmedan gitu, nggak dimanfaatin gitu loh. Jadi situ. Nah sebenarnya dari hal-hal kayak gitu kita tuh bisa mengeksplor lagi apa yang kita punya. Mau handphone yang dari harga murah sampai yang harga mahal pun karena memotret itu memang butuh insting kan akhirnya. Jadi mau kameranya secanggih apapun ya. Secanggih apapun kalau dia nggak bisa memanfaatkan sama aja sebenarnya. Jadi kadang kayak hal simpel nih, kita mau motret. Saya sering istilahnya kayak kalau motret tuh gimana Mas kalau pakai handphone gitu. Kita berdiri bareng, handphonenya sama mungkin kayak gitu. Terus yang difoto sama, tapi kok punyamu lebih bagus Mas gitu. Terus aku lihat masalahnya di mana sih, tak lihat. Oh, kamu kalau motret miring, cuman gitu. Oh, berarti harus lurus ya. Megangnya gini, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya gear itu nggak jadi hal yang utama. Cuman kalau kita udah kerja itu beda cerita. Oke. Jadi kadang sekarang teknologi kamera itu udah canggih, udah bagus-bagus. Kalau memiliki teknologi yang canggih itu untuk kerja itu bisa mempercepat kinerja kita. Menunjang ya. Ya, menunjang. Jadi mungkin teman-teman tahu ya di sini. Jadi misalnya dulu pernah pakai kamera apa, terus sekarang udah upgrade pakai kamera apa, akhirnya oh ternyata aku bisa lebih gampang nih motret dengan kamera dengan teknologi yang lebih baru seperti itu. Okay. Itu kalau untuk kerjaan, tapi kalau untuk belajar sebenarnya apapun bisa.
Mm-mm. gear apapun, termasuk pakai handphone. Oke, berarti nggak terbatas ya. Yang penting Nggak terbatas. ada kemauan dulu, Bener. baru nanti siapa tahu supportnya datang. Betul. Dari support system mungkin. Weh. Dari Bener, keluarga bener, siapa ya. Nah, kalau untuk Mas Yansu sendiri, kan proses karirnya cukup panjang nih. Dari 2006 tuh udah mulai dengan hobinya, terus 2008 juga udah mulai fokus. Sebenarnya yang bikin Mas Yansu terinspirasi atau mungkin sampai dengan saat ini selain karena kebiasaan bangun pagi tadi, inspirasinya apa sih Mas sebenarnya? Inspirasinya dari sebenarnya saya itu dari awal mula berkarir di fotografi itu ya hanya ngalir. Jadi inspirasi saya bingung kalau disuruh jelasin soal inspirasi. Jadi saya cuman ngalir aja, apapun yang ada di hadapan saya itu ya sebisa mungkin saya kerjain secara maksimal gitu loh. Jadi kadang ada cuman teman minta tolong dong fotoin gitu. Ya udah, itu tak jadiin alat buat aku latihan gitu loh kalau di zaman-zaman dulu. Bahkan sekarang pun aku masih ngelakuin itu gitu loh. Jadi kadang ada temen nih mau gini. Dulu aku sebelum sama Sony aku tuh kerja motret di bidang wedding. Jadi ya itu salah satu industri fotografi yang hidup sampai sekarang. Betul. Paling hidup wedding. Nah, 2008 sampai 2015 itu aku cut di situ. Nah, cuman di beberapa waktu yang lalu pernah ada teman dekat gitu. Terus dia minta, "Tolong dong dia punya anak minta difotoin gitu, mau prewed gitu." Oke. Padahal aku udah lama, udah dari 2015 itu nggak motret gitu, Iya, nggak betul. motret. Nah ini prewedding, terus belum lama kemarin ada saudara sepupu nikah, itu juga udah bookingnya lama banget gitu. Besok mau dong difotoin mas gitu, akhirnya ya udah aku fotoin. Jadi hal-hal kayak gitu tuh jadi pengalaman yang bikin saya sampai sekarang itu bisa bertahan. Jadi bisa bertahan untuk berada di industri ini. Seperti itu. Jadi kadang yang penting kalau kita membuat karya atau memotret itu jangan cepat puas sih. Iya. Jangan cepat puas. Jadi harus lebih kita tingkatin lagi. Kadang kita melupakan hal-hal yang simpel. Saya ya tadi misalnya cuman kadang kita fotografer itu nggak harus setiap pergi bawa kamera tuh nggak. Kadang handphone aja cukup gitu loh. Dari situ kalau kita punya, ini aku ngomongin, kita punya keterbatasan alat yang kita bawa. Aku punya kamera nih, tapi aku cuma bawa handphone, kan terbatas. Betul. Tapi dengan keterbatasan aku bisa maksimalin gear ini loh. Jadi dari situ pokoknya yang penting seneng aja gitu loh. Jadi itu apa? Inspirasi nggak itu? Inspirasi Buat dong, karena teman-teman kan berarti. dan juga Gitu itu ya. mungkin yang bikin semangat motivasi sampai saat ini karena keluarga orang-orang terdekat pun tetap membutuhkan ya, dan Ya, kita juga benar. Mas Yansu juga tetap membantu lah ibaratnya, Membantu, tetap ya, tetap terlibat lah dalam Benar, hal benar. seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, mungkin di tengah-tengah sini ada teman yang pengen nanya dulu. Oke, Wus. boleh. Sudah ada 2 orang. Siap, silahkan yang di bagian belakang dulu, Mas yang berbaju hitam, silahkan berdiri. Nama Selamat saya malam. Ribas Ngera, Mas Yanwar, Mas Yansu ya. Ya, boleh. Terima kasih. Salam kenal Mas Yansu. Salam kenal Jadi, Mas. saya mau nanya nyambung dari pertanyaan Mbak Cindy sih. Tadi nanya inspirasi ya. Berarti saya nanyanya yang dimakan sama Mas Yansu selama ini. Makan ya. Makanan visualnya apa ya? Wus, Yang oke. tonton atau buku yang dibaca atau yang sering dilihat. Inspirasinya kan Oke. dari makanan tadi itu. Ya, terima kasih. Ya, Boleh, langsung jadi dijawab. bisa dibilang itu kayak influence. Fotografer itu kalau bergaulnya sama fotografer, dia mungkin jadi gini, fotografer landscape gaulnya sama fotografer landscape gitu ya misalnya. Mungkin ya dia hanya akan di situ-situ aja karena zonanya cuma ada di situ. Nah, mungkin terus fotografer landscape ini dia mainnya sama anak-anak fotografer model makro. Nah, itu dia akan mempunyai banyak hal yang bisa diserap dari situ. Nah, sedangkan kalau bicara soal makanan apa yang selama ini saya serap nutrisinya,
sebenarnya kalau di awal-awal dulu saya suka baca artikel-artikel gitu, tapi nggak melulu tentang fotografi ya. Dari apa yang kita lihat, jadi mengcopy itu boleh, cuman kalau bisa dikembangkan. Karena menurut saya memang nggak ada sebuah karya itu yang original, nggak ada. Jadi kita tetap harus bisa mengeksplor lagi apa yang kita lihat seperti itu. Jadi, nah dari situ ranahnya kan masih sama nih Mas di fotografi yang aku lihat. Nah, karena kebetulan saya juga suka motret itu menggunakan lighting. Nah, dari situ banyak hal yang saya lihat dari film. Coba nonton film. Kayak film horor. Maksudnya film-film yang aku nggak bilang film Indonesia nggak bagus. Film Indonesia bagus-bagus. Banyak yang bagus. Tata lightingnya sekarang pun bagus-bagus. Cuman jangan nonton film tahu sendiri. Film sinetron maksudnya. Jadi beda, maksudnya kita nggak akan mendapatkan apapun di situ dari segi cerita atau apapun di situ nggak dapat. Tapi kalau kita bisa lihat dari film-film yang aku sebut tadi, kayak film yang dari luar atau film Indonesia yang memang dia di layar lebar, itu kita bisa belajar banyak. Kadang kita cuma ngelihat film, oh bagus nih filmnya, pemain ceweknya cakep, dan sebagainya. Tapi kadang kita lupa, kita bisa lihat, oh ini lightingnya cakep juga nih, posisi seperti ini, warnanya bagus nih, coba kita ingat, kita bikin. Cuman kita kan nggak lihat kalau di film lighting itu dari mana, cuman kita bisa mengingat aja, terus nanti coba kita realisasikan gitu loh, dari apa yang kita lihat seperti itu. Jadi dari hal-hal kayak gitu, cuman kita butuh merepeat aja, supaya kita bisa lebih expert di situ, di bidang itu gitu. Pokoknya jangan hanya dari dunia fotografi ya di situ, tapi coba keluar dari situ, kayak gitu Mas. Jadi banyak. yang bisa Jadi karena digali. mungkin kalau dengan ditonton lebih banyak memorize dan kita juga memikirkan kali ya, ini kayaknya dari sisi sini deh, dari sisi sini gitu ya. Ya. Oke, seru. Bahkan seru, yang seru. teman-teman lihat sekarang bisa lihat nih, ada beberapa lampu kan di posisi saya, teman-teman bisa lihat nih lightingnya